Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu viral di media sosial seorang ustadz yang menyatakan bahwa waktu imsak itu adalah bid'ah. Paling tidak meme yang akan saya bacakan ini menunjukkan hal itu. Waktu imsak menjelang subuh di bulan Ramadan bid'ah. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dari sini bisa kita ketahui menurut ustadz-ustadz salafi imsak itu bid'ah. Karena memang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW serta para sahabat. Untuk menanggapi hal ini perlu kiranya kami kemukakan beberapa hal. Pertama, para ulama dari 4 madhab sepakat bahwa batas kita mulai puasa adalah terbitnya fajar atau azan subuh. Hal itu didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai nyata bagi kalian benang putih dari benang hitam berupa fajar. Lalu dalam sebuah hadis disebutkan, kulu washrobu hatta yu'azzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'azzinu hatta yatlu al-fajru. Makan dan minumlah kalian sampai ibni ummu maktum mengumandangkan azan, karena sesungguhnya ibnu ummi maktum tidak mengumandangkan azan kecuali setelah terbitnya fajar. Dari Al-Quran dan hadis tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa kita memulai puasa itu setelah terbitnya fajar atau azan subuh. Yang kedua, imsak itu berasal dari bahasa amsaka yumsiku imsakan, artinya menahan. Dengan demikian imsak itu adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu berupa makan, minum, dan berhubungan suami istri. Akan tetapi imsak di Indonesia dan berbagai negara di Asia Tenggara itu waktunya kurang lebih sekitar 10 menit sebelum azan subuh. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa imsak di sini adalah sebagai sebuah persiapan untuk menyambut dimulainya puasa. Kalau bahasa sederhananya imsak itu ibarat lampu kuning, sedangkan azan subuh itu ibarat lampu merah. Kita makan, minum, kemudian begitu imsak berhenti makan, berhenti minum, itu untuk hati-hati agar tidak nabrak lampu merah yang berupa azan subuh. Berarti imsak itu sekalipun sudah dikumandangkan, kita boleh makan, boleh minum. Karena mulai puasanya itu adalah azan subuh. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW itu juga pernah mengamalkan imsak. Dalam sebuah hadis disebutkan an Anasin an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qoma ila shalah qultu
kam kana bainal adzani was sahur qala qadru khamsina ayah. Diriwayatkan dari Anas, dari sahabat Zaid bin Sabit berkata, kami sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasul pergi untuk melaksanakan sholat. Anas berkata, berapa jarak antara azan dengan sahur? Zaid bin Sabit menjawab, kurang lebih sekitar 50 ayat. Dari sini bisa kita lihat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi jeda antara terakhir makan sahur dengan azan subuh, yaitu sekitar 50 ayat. 50 ayat ini kalau diterjemahkan oleh ulama Nusantara adalah 10 menit. Itulah yang disebut dengan waktu imsak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa imsak itu ada tuntunannya, yaitu langsung dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena imsak itu ada tuntunannya, berarti bukan bid'ah. Sekali lagi kami sampaikan, imsak itu bukan bid'ah, ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kalau Rasul bentuknya kira-kira sama seperti membaca 50 ayat, kalau kita yaitu bentuknya 10 sampai 15 menit. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, imsak itu penting, yaitu agar kita hati-hati dalam masalah ibadah. Para ulama mayoritas mengatakan bahwa al-ihtiyatu fil ibadati wajib, bahwa berhati-hati dalam ibadah itu adalah wajib. Termasuk dalam hal ini adalah kita mendengarkan, mentaati perintah adanya imsak ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.